United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Belum bergabung dengan klub baru, David De Gea pertimbangkan pensiun. Ex-kiper Manchester United David De Gea menghadapi keputusan mengejutkan dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Kiper asal Spanyol yang berstatus bebas transfer sejak meninggalkan Manchester United pada musim panas ini masih belum bisa menemukan klub barunya. Menurut The Guardian, David De Gea bisa pensiun dari dunia sepak bola jika dia tidak segera menerima tawaran yang sesuai. Sang veteran tidak ingin bermain di Arab Saudi karena dia harus memikirkan keluarga mudanya. Dia lebih memilih bertahan di Spanyol, namun terbuka untuk tim-tim top Eropa manapun pada tahap tersebut. Banyak penggemar United dan pers Inggris, beberapa pemain tidak senang dengan perlakuan klub kepada David De Gea. Menurut media Inggris lainnya, para pemain Manchester United tidak senang dengan cara klub awalnya yang menyetujui kesepakatan dengan De Gea, tetapi kemudian mengingkari janji mereka. Penjaga gawang itu secara lisan setuju untuk menurunkan gajinya sebesar 375.000 pound sterling per pekan dan menandatangani perpanjangan. Namun Manchester United menarik kembali kesepakatan itu, menyatakan David De Gea harus menerima pengurangan gaji lebih lanjut untuk bertahan. Dia kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan negosiasi dan Manchester United membiarkan kontraknya berakhir yang membuat banyak pemain senior kecewa. Sedangkan menurut The Athletic, setelah David De Gea dilepas oleh Manchester United, sang kiper disebut pihak yang dekat dengannya mempertimbangkan dengan serius kemungkinan pensiun di musim panas karena tidak ada tawaran menarik yang datang untuk dirinya. Posisi David De Gea tidak banyak terbantu karena dia tidak memiliki agen. Sang kiper mengharapkan penawaran besar dari Eropa hingga Arab Saudi, tetapi tidak ada klub yang bersedia mendekati gaji yang dia peroleh di Old Trafford sebelumnya. Sebenarnya dalam usia 32 tahun, mantan penjaga gawang Atletico Madrid itu masih memiliki beberapa tahun lagi di level tertinggi permainannya. Namun kembalinya ke Manchester United sepertinya itu akan sulit terjadi karena negosiasi gaji yang tidak pernah menemukan titik temu. Atletico Madrid hubungi Manchester United untuk negosiasi Mason Greenwood. Saga transfer Mason Greenwood memasuki babak baru. Atletico Madrid dilaporkan semakin serius untuk membeli sang penyerang dari Manchester United. Greenwood saat ini bermain di Spanyol. Dia dipinjamkan Manchester United ke Getafe hingga akhir musim nanti. Greenwood mulai menemukan performa terbaiknya. Dia mulai produktif mencetak gol dan juga assist bersama tim Getafe. Performa bagus sang pemain menarik perhatian tim-tim papan atas Eropa, termasuk Spanyol. Mereka melaporkan bahwa Atletico Madrid siap mengamankan sang striker. Menurut laporan itu, Diego Simeone sendiri yang ingin memboyong Greenwood ke Wanda Metropolitano. Dia telah menilai bahwa Greenwood punya talenta yang istimewa. Dia yakin sang striker bisa berkembang menjadi mesin gol yang mengerikan di sisi sayap kanan. Itu sebabnya dia sudah meminta manajemen Atletico untuk memastikan bahwa Greenwood jatuh ke pelukan mereka. Laporan itu juga mengklaim bahwa Atletico Madrid sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa sang pemain. Mereka dikabarkan mulai menghubungi agen dari Greenwood. Mereka sudah mengutarakan keinginan mereka untuk membeli Greenwood di musim panas nanti. Proses pembicaraan ini masih akan terus berlanjut. Namun pihak Atletico Madrid masih optimis bisa mendapatkan jasa sang striker. Manchester United sendiri dilaporkan masih ragu untuk membahas transfer Greenwood di musim dingin ini. Mereka akan menunggu hingga musim 2023-2024 berakhir sebelum kemudian membahas masa depan Greenwood secara lebih jelas. Manchester United sepertinya tidak akan mendatangkan Antonio Silva dari Benfica. Rencana Manchester United untuk membajak bek baru Benfica di musim dingin ini nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Sebab Manchester United telah mengaktifkan klausul perpanjangan 1 tahun Victor Lindelof di Manchester United dan sedang mendiskusikan kontrak dengan pengurangan gaji bagi Rafael Varane. Selain itu, Erik ten Hag juga mempercayakan posisi lini belakangnya pada pemain mudanya Wambala di beberapa pertandingan terbaru saat mereka benar-benar sedang kekurangan pemain center back. Meski tidak menutup kemungkinan mereka akan mendatangkan pemain baru dengan metode peminjaman seperti yang telah diungkapkan oleh manajer Erik ten Hag dan juga John Borto. Antonio Silva merupakan salah satu pilar pertahanan Benfica. Meski masih berusia 20 tahun, dia mampu mengawal gawang Benfica dengan cukup bagus dalam 2 tahun terakhir. Performa bagus Silva itu tentu mengundang perhatian banyak klub. Sedangkan menurut rumor yang beredar, salah satunya adalah Manchester United yang meminatinya. Setan Merah memproyeksikan bek timnas Portugal itu sebagai pengganti jangka panjang bagi Rafael Varane
Namun mereka nampaknya akan gigit jari karena Benfica juga tidak mau melepaskannya. Pelatih Benfica, Roger Schmidt, sendiri yang menegaskan bahwa Silva tidak akan dijual di musim dingin nanti. Dia menyebut bahwa sang pemain adalah pemain kunci bagi timnya sehingga mereka tidak mau berpisah dengan sang pemain. Kami tidak akan membiarkan pemain sepertinya pergi di musim dingin, ungkap Schmidt. Schmidt juga optimis bahwa Silva tidak akan membelot ke United pada musim dingin ini. Pasalnya dia menyebut sang pemain masih berkomitmen untuk melanjutkan karirnya di Benfica. Kami membutuhkan dirinya dan dia tidak mau pergi, jadi kami yakin dia akan tetap bertahan di Benfica, tambah dari Schmidt. Manchester United juga diyakini tidak bakal banyak bekerja untuk membajak Silva di musim dingin. Soalnya sang pemain punya klausul rilis gila sebesar 120 juta euro di musim dingin nanti. Rencana dibalik peminjaman Van de Beek, tetapi daripada tidak, Manchester United resmi mendatangkan Donny van de Beek dari Ajax Amsterdam di era Ole Gunnar Solskjaer. Pemain asal Belanda itu diikat kontrak selama 5 tahun oleh Setan Merah. United saat itu resmi merekrut Van de Beek pada Rabu 2 September 2020. Klub asal Manchester itu mengumumkan kedatangan gelandang tersebut melalui laman resmi mereka. Namun karena Van de Beek mengalami nasib sial di dalam klub Manchester, dia dipinjamkan kepada Eintracht Frankfurt saat ini. Dan peminjaman itu bakal memiliki kerugian besar lainnya bagi Manchester United. Sebelumnya Setan Merah diyakini menebus harga pemain jebolan Akademi Ajax tersebut dengan harga 45 juta euro atau setara dengan 693 miliar rupiah. Di Manchester, Van de Beek memiliki gaji sebesar 143 euro per pekan atau setara dengan 7,4 juta euro per tahun. Namun setelah peminjamannya telah dikonfirmasi, Eintracht Frankfurt akan membayarkan mahar peminjaman dan menanggung mayoritas gaji Donny van de Beek di periode peminjaman sang gelandang. Selain itu mereka juga masih memiliki opsi untuk mempermanenkannya di angka 11 juta euro dengan 3 juta euro tambahan dalam bentuk bonus. Itu artinya jika Frankfurt mempermanenkan sang pemain, otomatis Manchester United akan benar-benar merugi dalam menjualnya. 34 juta euro akan menjadi nominal kerugian Manchester United dalam penjualan tersebut. Lagi pula sepertinya mustahil jika Erik ten Hag tidak mau menjual Van de Beek, karena kita semua tahu sang gelandang tidak masuk rencana Erik ten Hag. Bahkan sudah jelas dari nama Donny van de Beek yang tidak dimasukkan skuad Manchester United di UEFA Champions League musim ini. Selain itu, Van de Beek bukan lagi pemain 19 tahun yang butuh menit bermain reguler guna menambah pengalamannya. Dia adalah pemain 26 tahun. Dia tahu rasanya bermain secara reguler. Erik ten Hag, ex-manajernya di Ajax, dia juga pasti ingin yang terbaik untuk sang pemain. Dan sudah cukup jelas yang terbaik buat dirinya itu adalah pergi dari Manchester United. Meski mereka akan mengalami kerugian secara finansial, namun itu sepertinya akan menjadi jalan terbaik bagi semua pihak. Sebab penjualannya akan menambah dana transfer bagi Manchester United daripada hanya menyimpan pemain surplus.